Jadi baru-baru ini utusan khusus Presiden Republik Indonesia di bidang iklim dan energi, ya Pak Hashim Jojo Hadikusumo, kemarin bicara di publik dan menilai kalau Just Transition Energy Partnership atau yang disingkat dengan GATP itu sebagai program gagal. Mendengarkan statement seperti ini, masyarakat itu pasti banyak yang tanda tanya, apa yang disebut dengan GATP ini. Makanya di video ini saya akan bahas mengenai itu dan kenapa kok bisa gagal. Padahal program ini itu merupakan program yang strategis bagi kita dan merupakan salah satu pendukung kita bagaimana caranya kita menuju net zero emission di tahun 2060. Yang mana ini merupakan program sangat strategis. Indonesia, negeri dengan kekayaan alam yang melimpah, yaitu sedang menghadapi tantangan besar dalam transisi energi. Nah, program GITP ini oleh pemerintah digadang-gadangkan menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan kita pada energi fosil, PLTU dan sebagainya. Namun harapan itu kini berujung pada kekecewaan. Ya, program itu gagal. Mengapa program GATP ini dianggap gagal? Apakah masalahnya dari pemerintah kita atau masalahnya dari faktor eksternal? Mari kita bahas di video ini secara jelas. Jadi selamat datang di Indonesia saya tentang program GATP, Just Transition Energy Partnership yang ada di Indonesia ini gagal. Jadi pada tahun 2022, pada saat G20 kemarin, di sela-sela itu negara-negara G7 dan beberapa lembaga keuangan internasional yaitu menjanjikan kepada kita pendanaan sebesar 20 miliar dolar untuk membantu Indonesia beralih dari energi batubara menuju energi terbarukan. Nah, dana ini itu digunakan untuk mempercepat transisi energi, mendukung penutupan PLTU lebih awal, dan bisa membangun infrastruktur energi baru terbarukan. Namun, di balik dari janji besar ini ada banyak permasalahan yang terjadi, sehingga menyebabkan kegagalan implementasi program GATP ini di Indonesia. Nah, kenapa kok bisa dananya ini gak cair ya? Salah satu alasan utama mandeknya GATP ini, gak cairnya dana dari GATP ini, yaitu pertama adalah pendanaan yang tak kunjung terrealisasi. Kenapa kok gak terrealisasi? Pada awal kesepakatan, pemerintah itu mengira kalau dana yang akan dibantu nanti itu merupakan dana hibah secara keseluruhan, pemberian secara cuma-cuma. Namun ketika diteliti sekarang, ternyata sebagian besar dana yang dijanjikan itu justru dalam bentuk pinjaman berbunga tinggi, yang mana akhir-akhirnya nanti bisa membebani keuangan negara kita. Makanya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dulu, Luhut Binsar Panjaitan itu bahkan menyebut bahwa dalam 20 miliar US dollar ini masih belum dapat dicairkan. Ya karena sudah ada alasan tadi, makanya bicara di publik gak bisa cair. Padahal ya, Indonesia itu telah menyiapkan berbagai program untuk mempercepat transisi energi ini. Jadi program ini itu kita sangat berharap bisa terjadi. Pada akhirnya, kegagalan pencarian dana GATP ini berdampak pada lambatnya pengurangan emisi karbon di Indonesia. Jadi populasi yang ada di sekarang itu sulit untuk dihilangkan untuk pada saat ini. Target untuk penutupan PLTU yang lebih cepat, yang ditargetkan untuk lebih cepat, pun terancam mendesak. Karena untuk penghentian PLTU aja ya, ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Jika kondisi ini terus berlanjut, dana yang dari GATP ini masih belum cair, maka komitmen Indonesia untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 ini bisa sekedar janji-janji kosong. Sebenarnya gak hanya Indonesia yang dijanjikan program GATP ini. Negara-negara yang lain seperti Vietnam dan Afrika Selatan juga dijanjikan program ini. Namun, mereka berbeda dengan kita. Mereka ternyata sudah menerima manfaat dari program ini dan program GATP itu sudah jalan mereka. Kenapa kok bisa? Kok cuman Indonesia aja yang gak bisa ini? Ternyata ketika saya teliti ya, Vietnam dan Afrika Selatan lebih cepat mendapatkan manfaat GATP ini. Itu karena mekanisme pendanaan yang lebih fleksibel, perencanaan yang matang, serta dukungan kebijakan yang lebih kuat. Nah, Indonesia ini masih menghadapi hambatan besar dalam pencarian dana ini. Mekanisme pinjaman yang kurang menguntungkan, kebijakan yang belum cukup mendukung penerapan transisi energi terbarukan ini. Yang mana kita lihat secara detail perbandingan komposisi pendanaan kita dengan negara yang lain. Indonesia, sistem pendanaan ini mayoritas itu berbentuk pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Hibahnya sedikit. Sedangkan Vietnam itu dikombinasikan antara dana hibah
pinjamannya itu minim, sedikit, dan investasi swasta. Jadi mereka itu gak hanya mengandalkan dana yang dari luar, mereka juga melibatkan investor-investor lokal, investor-investor dalam negeri untuk menjalankan program ini. Sedangkan di Afrika Selatan, proporsi hibahnya itu lebih besar dibandingkan Indonesia. Dari faktor eksternal ini, mungkin pemerintah itu merasa keberatan dalam menjalankan program ini ya, karena bentuk pinjaman dengan bunga tinggi ini sangat banyak, hibahnya malah sedikit, beda dengan negara yang lain. Kemudian dari segi perencanaan dan implementasi kita. Di Indonesia, rencana investasi ini masih dalam tahap pengembangan saja dan banyak kendala birokrasi. Birokrasi seperti apa? Kita lihat, gak hanya program ini. Pertama yang menjadi pokok permasalahan itu regulasi yang belum jelas dan berbelit-belit di Indonesia. Dari program ini tidak ada kepastian hukum yang kuat terkait transaksi energi. Revisi kebijakan sering-sering terjadi yang membuat investor ragu untuk berinvestasi dalam proyek energi bersih ini. Kita flashback aja dengan mulai kemarin, kebijakan-kebijakan mulai kemarin. PPN aja yang direvisi itu kan cepat. Makanya para investor itu ragu ketika investasi di Indonesia. Takut kebijakannya ini malah berubah secara signifikan. Belum lagi perizinan yang rumit dan lambat di Indonesia. Proses perizinan proyek energi terbarukan ini memakan waktu yang sangat lama. Karena mereka untuk investasi di sini, mereka harus melewati banyak kementerian dan kelembagaan. Harus terpenuhi ini, harus terpenuhi gitu. Kayak belum ada mekanisme satu pintu untuk memperkuat peninjauan izin ini. Contoh misalkan ada perusahaan yang ingin membangun pembangkit listrik tenaga surya, PLTS. Mereka harus izin ke Kementerian SDM, Kementerian LHK, hingga ke PLN. Jadi sangat rumit sekali izinnya. Kemudian kita bandingkan juga dari segi dominasi energi fosil dalam kebijakan kita dibandingkan dengan negara-negara lain. Kebijakan kita, Indonesia ini kebijakannya masih lebih condong ke energi batubara dibandingkan energi terbarukan. Dilihat dari segi apa? Kita lihat aja dari subsidi pemerintah. Pemerintah ini masih memberikan subsidi sangat besar untuk batubara. Sehingga ketika batubara itu disubsidi, produk mereka itu murah-murah. Listrik mereka itu murah-murah. Sehingga para energi terbarukan ini sulit untuk bersaing secara harga dengan mereka. Secara harga ya, belum lagi kontrak jangka panjang yang terjadi antara PLTU dengan PLN. Ini membuat penghentian PLTU ini lebih sulit dilakukan karena sudah ada kontraknya. Ya mungkin bisa untuk diberhentikan kontraknya. Cuman ini sulit ketika sudah ada kontrak seperti ini. Sedangkan di Vietnam, mereka sudah jelas di sana implementasi kebijakan mengenai energi terbarukan ini. Di Vietnam aja, pemerintah di sana itu telah mengidentifikasi 220 proyek investasi yang berfokus pada pengembangan energi terbarukan. Gak hanya membuat proyek, untuk memastikan keberhasilan proyek ini, mereka itu membentuk 60 kelompok kerja yang bertugas untuk mobilisasi dana, penguasaan pelaksana proyek. Di samping itu, pemerintah juga memperbaiki regulasi yang ada agar lebih menarik bagi para investor swasta. Jadi dari hulu ke hilir mereka sudah mapping semuanya. Bagaimana caranya investor baik yang dari luar dan dari swasta itu bisa investasi di sana. Sementara itu Afrika Selatan itu telah menyusun rencana implementasi GETP untuk mengurangi emisi hingga 1,5 gigaton dalam 20 tahun ke depan. Mereka juga membuat program yang disebut dengan Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Program. Dengan program ini menawarkan insentif bagi para investor yang investasi di energi terbarukan ini. Jadi lagi-lagi ya, yang menjadi pokok permasalahan kita dari segi inovasi, yaitu adalah sistem, regulasi, strategi. Kita masih kalah dengan negara-negara luar. Strategi pemerintah kita untuk menarik hati investor asing itu masih kalah dengan negara luar di sana. Namun ya, untuk program ini, karena kan ini merupakan perjanjian pada tahun 2022, yang mana pada saat itu di era Pak Jokowi, maka kita perlu bertanyakan kepada era tersebut. Yang mana saya harap untuk pemerintahan sekarang, semoga lebih diperhatikan dalam program seperti ini. Karena ini merupakan langkah yang strategis bagi kita untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dan net zero emission di tahun 2060. Dan ini ya sebagai edukasi bagi masyarakat. Sebenarnya kesempatan Indonesia untuk bisa pakai renewable energy ini banyak caranya. Pertama kita bisa menggunakan air. Hydro kita kan banyak. Ini kita bisa buat banyak kayak di Cina. Belum lagi geothermal 40% yang dari dunia yang kita miliki. Karena kita berada di ring of fire, di gunung berapi, kita bisa menggunakan itu untuk energi terbarukan. Dan banyak lagi cara-cara lainnya. Ya tinggal kita mengelola aja yang benar. Bahkan jika misalkan dikelola benar, listrik ini bisa gratis nantinya. Kita harap aja ya di pemerintahan sekarang, semoga bisa mengelola dengan semaksimal mungkin.
Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. See you next video. Eksklusif.